Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nabila Putri Balkis dengan NIM 2101188. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit Internet of Things atau IoT dalam digital marketing dan pemasaran online. Sebelum itu, saya memohon izin menggunakan PPT yang sudah saya ringkas untuk lebih mempercepat dan mempersingkat waktu dalam pengerjaan video ini. Dan sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang konsep Internet of Things atau IoT dalam digital marketing itu seperti apa. Konsep Internet of Things atau IoT dalam digital marketing adalah proses pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung internet untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Dalam konteks ini, IoT membantu para pemasar untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik lagi melalui data dari berbagai sumber, seperti perangkat wearable, sensor di perangkat rumah pintar, dan banyak lainnya. Melalui IoT, perusahaan dapat memperoleh insight yang lebih dalam mengenai preferensi, kebiasaan, dan pola pembelian konsumen. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menyusun kampanye yang lebih sesuai dan sangat ditargetkan dan relevan dengan kebutuhan individu. Konsep ini juga mencakup otomatisasi komunikasi pemasaran berdasarkan data perilaku konsumen yang terkumpul sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi dengan konsumen. Dari data yang saya dapat, UMKM yang memanfaatkan internet untuk mikro itu ada 63,59%, kecil ada 65,4%, dan menengah itu ada pada 73,4%. Sedangkan pelaku usaha yang tidak menggunakan internet dalam pelaksanaan bisnisnya itu untuk mikro pada tingkat 34,41%, kecil pada 34,96%, dan menengah pada 27,96%. Dari data tersebut, penerapan IoT digital marketing sangat bermanfaat. Kenapa? Penggunaan perangkat cerdas yang terhubung melalui Internet of Things atau IoT telah menjadi salah satu alat paling penting efektif bagi para pemasar dalam mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Dengan perangkat ini, pemasar dapat memperoleh data secara real time dari berbagai sumber, mulai dari perangkat rumah pintar hingga alat kesehatan dan kendaraan yang terhubung. Informasi ini memungkinkan pemasar untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan insight yang diperoleh, pemasar dapat mengembangkan strategi pemasar yang lebih canggih dan efektif. Dengan demikian, IoT tidak hanya mengubah cara merek berkomunikasi dengan target audiens mereka, tetapi juga membuka peluang baru, menciptakan pengalaman konsumen yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penerapan IoT itu ada beberapa. Satu di antaranya, peningkatan target iklan. Dengan data yang diperoleh dengan mudah melalui IoT, perusahaan dapat meningkatkan targeting iklan sehingga iklan yang mereka laksanakan akan lebih spesifik. Analisis data perilaku konsumen secara real time memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi peluang targeting yang lebih tepat. Hal ini akan meningkatkan efektivitas kampanye iklan dan mengurangi pemborosan sumber daya pada audiens yang tidak relevan. Analisis konsumen yang mendalam. Internet of Things memberikan kemampuan untuk melakukan analisis konsumen yang mendalam tentang kebiasaan pembelian, preferensi produk, dan tren konsumsi. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, serta merancang strategi pemasaran yang lebih informatif dan ditargetkan. Lalu yang ketiga ada otomatisasi interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan merupakan hal yang sangat penting karena hubungan timbal balik dengan konsumen yang akan memberikan citra yang baik pada brand. Implementasi IoT dalam digital marketing memungkinkan otomatisasi interaksi pelanggan dengan memastikan bahwa respon terkini tepat waktu dan relevan atas pertanyaan mereka. Teknologi ini mulai dari chatbot yang terhubung IoT hingga pemberitahuan otomatis berdasarkan lokasi. Nah, untuk otomatisasi interaksi pelanggan, tentunya dari kita sendiri sudah merasakan dan menikmatinya itu, di mana kita pasti pernah melakukan shopping atau berbelanja di e-commerce. Lalu pasti kita ada bertanya kepada admin dan melakukan komplain pada chat itu, IoT atau sistem itu
telah menyediakan pertanyaan yang akan sesuai untuk kita tanyakan kepada admin untuk admin memproses jawaban tersebut begitu. Lalu ada meningkatkan pengalaman belanja. IoT dalam media sosial dan pemasaran online berperan penting dalam mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline sehingga menciptakan ekosistem belanja yang seamless. Dengan upaya ini, brand dapat menawarkan pengalaman belanja yang konsisten dan personalized. Hal ini akan memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan merek di berbagai kanal bisnis. Lalu yang terakhir ada keamanan privasi. Dengan menunjukkan komitmen terhadap privasi dan keamanan data, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, maka perusahaan telah mendapatkan kepercayaan sendiri dari pelanggan bahwasannya data mereka tidak akan bocor dan tidak akan bercecer kemana-mana. Gitu. Dari video ini, saya dapat simpulkan, konsep IoT dalam digital marketing merupakan proses pemasaran yang memanfaatkan perangkat terhubung internet untuk mengumpulkan data dan menganalisis data secara real-time. Dengan insight ini, perusahaan dapat menyusun kampanye pemasaran yang sangat ditargetkan dan relevan. Hal ini dapat mengotomatisasikan komunikasi berdasarkan data perilaku konsumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam interaksi dengan konsumen. Penerapan IoT sendiri dalam media sosial pemasaran online telah membawa transformasi signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Dengan memanfaatkan data akurat tersebut, pemasar dapat memudahkan proses kampanye iklan, mulai dari meningkatkan personalisasi pengalaman pelanggan, meningkatkan targeting iklan, hingga melakukan analisis konsumen yang mendalam. Nah, tentunya dari kita sendiri sudah merasakan IoT di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan sedikit perusahaan yang telah melakukan dan menghubungkan antara digital marketing mereka dengan IoT sendiri. Nah, untuk saat ini saya sudah cukupkan untuk materi saya. Saya mohon maaf jika salah pengucapan dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.